Selamat datang para peserta, selamat malam. Malam ini kita akan membahas terkait beasiswa Max atau membuka Gakusho dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi masih 15 menit lagi, jadi kalau teman-teman mau mempersiapkan, mau ngambil cemilan atau ngambil apa, dipersilahkan. Insya Allah kita akan mulai pada tepat pukul 19.30, sembari menunggu pembicara datang juga. Selamat bergabung teman-teman yang baru join. Insya Allah webinar malam ini akan kita mulai dalam 10 menit lagi ya. Jadi teman-teman dapat mempersiapkan diri. Bisa disambi-sambi, bisa juga difokuskan. Silakan.
Oke, kami ucapkan selamat datang bagi para peserta yang baru masuk, dan selamat datang juga untuk pembicara kita pada malam hari ini ya, Dr. Bayu. Insya Allah kita akan mulai dalam waktu 5 menit lagi. Oke. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta pada webinar series dari Meropen 6 malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Kamila selaku moderator dan yang akan membersamai teman-teman 1 jam ke depan atau lebih. Sebelumnya kita buka dulu dengan pembacaan peraturan. Mungkin bisa di-share screen. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih telah menyempatkan waktunya dan semoga webinar kali ini bisa bermanfaat dengan pembicara yang luar biasa malam ini ya. Teman-teman, selama webinar diharapkan menonaktifkan video dan mute selama sesi penyampaian materi oleh Dr. Bayu. Namun ketika saat sesi Q&A, teman-teman dapat berinteraksi langsung dengan Dr. Bayu. Jadi dipersiapkan saja pertanyaannya dan teman-teman bisa langsung menanyakan langsung ke Dr. Bayu. Kemudian di akhir juga kami akan mengadakan foto bareng. Jadi nanti di akhir teman-teman dapat mengaktifkan kembali videonya. Peserta dalam ruang Zoom dapat menyalakan video dalam foto terakhir. Ya, itu. Jika ada kendala teknis, teman-teman dapat memberitahu panitia melalui room chat Zoom. Malam hari ini kita tidak akan live YouTube, jadi teman-teman bakal eksklusif aja penyampaiannya di sini. Lanjut. Untuk sesi Q&A akan dilaksanakan selepas Dr. Bayu menyampaikan materi. Nanti teman-teman dapat menanyakan lewat chat room atau melalui raise hand untuk bertanya langsung dengan format pertanyaan nama dan asal, kemudian teman-teman dapat menanyakan pertanyaannya.
Mohon pertanyaannya dibuat sejelas mungkin gitu. Jadi kalau bisa tidak perlu pakai salam ataupun tidak perlu pakai mohon maaf duluan gitu. Jadi langsung pertanyaan saja tidak apa-apa. Pertanyaan bisa diberikan pada saat sesi materi berlangsung pun kalau misalkan ternyata sudah terjawab saat sesi materi bisa menanyakan hal lainnya juga. Nanti saya selaku moderator akan memilih pertanyaannya. Lanjut. Oke, sebelum kita mulai dan sebelum kita kenalan nih sama Dr. Bayu, kita kenalan sama penyelenggaranya dulu ya. Jadi webinar Meropendem Series pada malam hari ini dilaksanakan atau difasilitasi oleh Medical Emergency Rescue Committee. Apa sih itu, Cia? Jadi kita adalah organisasi lembaga swadaya masyarakat atau NGO, non-governmental organization, dengan visi to help the most vulnerable dan the most neglected people. Lanjut. Nah, Mercy ini organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kegawadaruratan medis dan kebencanaan alam. Kita mempunyai sifat amanah, profesional, netral, mandiri, sukarela, dan mobilitas tinggi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan pelayanan medis, khususnya pada korban perang, kekerasan akibat konflik, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan bencana alam di dalam maupun luar negeri. Nah, Mercy ini dulu didirikan pada tahun 99, diinisiasi oleh tim dokter dan mahasiswa FKUI dengan latar belakang konflik Maluku pada saat itu. Dan sekarang masih berdiri. Prinsip kami tadi untuk rahmatan lil alamin juga. Lanjut. Oke, jadi Mercy ini selain di cabang Yogyakarta yang malam ini menyelenggarakan webinar, kita juga ada di Medan, Solo, Mataram, Makassar, Sorong, Gaza, dan Jerman. Pusatnya ada di Jakarta. Lanjut. Oke, misi kemanusiaan yang kami lakukan, alhamdulillah sudah terselenggara 190 misi nasional dan 50 misi internasional. Lanjut. Mungkin teman-teman populer dengan ini ya, Ares Indonesia di Gaza. Nah, Mercy ini membantu memfasilitasi rakyat Indonesia untuk menyalurkan cintanya atau rasa kasih sayangnya kepada masyarakat Gaza di sana dengan membangun rumah sakit Indonesia. Tahun ini hingga 2 tahun tahun depan kita menyelenggarakan pembangunan tahap 2 yaitu pembangunan lantai 2 di sana. Salah satu rumah sakit terbesar di Palestina dan Gaza. Ini untuk prosesnya, lanjut. Selain RS Indonesia di Gaza, kami juga memfasilitasi dengan bekerja sama juga dengan PMI serta Walubi atau perwakilan masyarakat Buddha di Indonesia untuk mendirikan RS Indonesia di Myanmar atau Rakhine, yaitu di perbatasan antar permukiman Muslim Rohingya dan Buddha saat itu, sehingga bisa diakses oleh kedua masyarakat. Lanjut. Ini untuk prosesnya, lanjut. Nah, selain misi-misi kebencanaan darurat maupun di misi konflik di daerah konflik, kami juga melaksanakan misi-misi operasional setiap harinya, seperti Yankes atau menjadi tim bantuan medis. Lanjut. Untuk humaniter dan politiknya, beberapa kali mungkin teman-teman pernah mendengar nama Mercy ya, dalam rangka atau kancah politis di Indonesia. Lanjut. Lanjut. Lanjut lagi. Ini untuk pemilu tahun lalu. Lanjut. Nah, bisa jadi versi malam ini menjadi perantara teman-teman untuk mendapatkan surga, cie. Jadi teman-teman kalau ingin berdonasi, bisa berdonasi sekarang dengan cashback pahala. Bisa melalui GoPay kami di nomor ini 0821 3525 8145 atau melalui rekening mandiri kami, mandiri syariah kami dengan nomor tertera 700-499-5818 atas nama Mercy DIJ. Kalau misalkan teman-teman lupa mencatat, teman-teman bisa sewaktu-waktu berdonasi melalui Instagram kami maupun melalui chat WA. Oke, lanjut. Selanjutnya, saya akan membacakan CV Dr. Bayu. Apakah teman-teman sudah sangat bersemangat? Ya, saya sebagai moderator juga sangat bersemangat nih, karena CV-nya Masya Allah juga nih, luar biasa. Oke, kita mulai ya. Nah, pembicara malam ini adalah Dr. Bayu Pratama Putra, lahir di Semarang, tahun 94. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang sudah familiar dengan beliau ya, atau ada yang asalnya dari Semarang juga. Nah, pendidikan formal beliau lulusan dari SMA Negeri 3 Semarang, mungkin di sini juga ada yang alumni Semaga, kemudian melanjutkan S1 dan pendidikan profesi dokter di FKKMK UGM, dan pada tahun 2019 hingga sekarang melanjutkan di studinya S3 ya. Ini luar biasa ya, dari profesi langsung S3, mungkin nanti misal Dr. Bayu bisa menjelaskan gitu, bagaimana kemudian S1 langsung S3 gitu, apakah nggak pakai S2 atau gimana, pasti teman-teman penasaran.
Nah, beliau sedang melaksanakan S3-nya di Divisi Neural Differentiation dan Regeneration, Department of Physiology and Cell Biology, Graduate School of Medicine di Kobe University. Berikut adalah seminar dan workshop yang beliau ikuti. Terakhir kali baru-baru ini tahun lalu menjadi representator ya di International Symposium on Congenital Anomaly dan Developmental Biology di Jogja. Untuk pelatihan beliau di ACLS, lewat organisasi beliau aktif di beberapa organisasi seperti CIMSA, Medical Science Club, dan tim bantuan medis saat preklinik lalu. Kemudian sekarang beliau aktif di Ikatan Dokter Indonesia sekaligus Perhimpunan Pelajar Indonesia di Kobe. Pengalaman kerja beliau dulu sebagai tutor di bimbingan UKM PPD, asisten penelitian di perinatologi anak Sarjito, kemudian juga pernah menjadi asisten penelitian di bedah anak di Sarjito juga, kemudian juga pernah menjadi tim kerja kurikulum pendidikan dokter FKKMK UGM, sekaligus asisten tim manuskrip unit penelitian dan publikasi di FKKMK UGM. Dulu juga pernah bekerja sebagai dokter umum di RS Matayap maupun RS Ludira Husada di Jogja. Prestasi beliau juga Masya Allah ya, beliau dulunya merupakan mahasiswa berprestasi FKKMK UGM pada tahun 2014, dan pada tahun 2019 kemarin menerima beasiswa Mombuka Gakusho atau yang kita kenal sebagai beasiswa Max yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, baik. Sepertinya itu saja. Apakah Dokter Bayu ingin menambahkan gitu sekalian promosi, Cia? Cukup. Oke, baik. Kalau begitu, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Dokter Bayu. Silahkan dapat menyampaikan materinya. Oke, terima kasih moderator. Saya share screen ya. Terdengar suara saya? Terdengar jelas, Dokter. Oke. Ya, udah kelihatan. Oke. Bentar. Dimulai aja sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa, Minasan, selamat malam teman-teman. Membawa. Terima kasih telah menyempatkan malam minggunya untuk mengikuti acara webinar kali ini. Perkenalkan, saya Bayu Pratama Putra, bisa dipanggil Bayu. Saya merupakan penerima beasiswa Max atau Mombuka Gakusho. Sekarang saya studi di Division of Neural Differentiation and Regeneration, Graduate School of Medicine, mengambil PhD. Saya merupakan PhD kandidat di Kobe University, Jepang. Dan ini gambar kiri adalah ikon kota Kobe, yaitu Kobe Port Tower. Mungkin kalau teman-teman suatu saat mampir ke Jepang, mampir ke Kobe, mungkin bisa jalan-jalan ke daerah sini. Gitu. Kita mulai aja ya. Oke, sebelum saya mengawali dengan Max seperti apa, saya ingin profil singkat mengenai lokasi universitas saya. Saya sekarang berada di Kobe University, di kota Kobe. Ini peta Jepang. Lokasinya kota Kobe di prefektur Hyogo, di area Kansai. Yang area biru ini area Kansai. Mungkin kalau teman-teman pernah ke Jepang. Terus ini peta prefektur Hyogo. Prefektur kalau yang belum tahu mungkin setingkat provinsi kalau di Indonesia. Jadi Kobe terletak di selatan Hyogo. Kobe merupakan ibu kota dari prefektur Hyogo. Nah, ini saya tunjukkan beberapa kampus Kobe University karena ada empat wilayah, 4 kampus, nggak cuma satu. Satu namanya daerah Roko, kemudian daerah Okurayama, daerah Miyodani, dan daerah Fukae. Saya sekarang berada di daerah Okurayama, ini kampus kedokteran, jadi S1, S2, S3 gabung semua di daerah Okurayama, dan juga ada Kobe University Hospital, atau rumah sakit akademiknya Kobe University. Kalau yang kampus Roko ini kampus utamanya ekonomi, teknik, HI, Visipol gabung semua. Miyodani terutama ke Health Science, Faculty of Health Science. Kalau Fukae lebih ke teknik maritim terutama. Ini sekilas mengenai Kobe University seperti apa. Saya mengambil dari brosur Kobe University English version yang baru rilis bulan ini, September 2020.
Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman pengen baca, saya share ke panitia nanti bagaimana distribusinya atau via chat Zoom manut ke panitia. Terus sekilas saja, jadi ada 10 fakultas, 15 graduate school, salah satunya adalah Graduate School of Medicine, kampus yang 4, seperti saya sampaikan sebelumnya, Hospital 1, staff sekian, tutornya sekian, dan sudah lama tahun 1902 sekolah eh, sekolah tertua di daerah Kansai. Terus sekilas mengenai kalender akademik di Jepang, kalau kalender akademik di Indonesia itu kan mulainya Juli terus Januari tengah semester sampai ke Juni. Kalau di Jepang dia mulainya dari April tengah semesternya September Oktober, kemudian semester kedua mulai di Oktober sampai ke Februari. Jadi kalau misalnya teman-teman besok datang ke Jepang, mau mulai studi di Jepang, mulainya kalau nggak April, Oktober, tergantung dari batch yang teman-teman masuk itu. Jadi bisa datang di 2 periode ini. Sekarang sekilas mengenai kenapa saya memilih Kobe University, karena Kobe University merupakan salah satu universitas negeri unggulan di Jepang, masuk top 15. Nanti akan saya tunjukkan rankingnya. Kemudian saya yang merupakan alumni dari FKKMK UGM, Fakultas Kedokteran UGM, FKKMK UGM mempunyai kerjasama dengan Kobe University sehingga mungkin menjadi salah satu motivasi saya untuk bisa masuk ke Kobe University karena kesempatannya sudah terbuka gitu karena sudah ada kerjasama itu, dan juga banyak alumni dari FKKMK UGM yang juga merupakan alumni dari Kobe University sehingga sudah ada link, sudah ada koneksi baik dari tingkat fakultas juga maupun dari tingkat alumni. Ini sekilas mengenai lab saya, lab diferensiasi dan regenerasi saraf. Ini anggota lab saya. Di lab saya ada 2 orang Indonesia, saya dan namanya Mas Sunardi, beliau FKKMK UGM 2009. Dan ini sensei saya, namanya Enomoto Sensei. Jadi kita belajar di bawah bimbingan beliau dan sensei saya juga mempunyai ada associate professor dan asisten profesor yang membantu beliau. Di lab saya ini hitungannya masih belum banyak lab yang mempelajari tentang diferensiasi dan regenerasi saraf. Masih sedikit lah istilahnya lab yang mempelajari bidang ini. Dan di lab kami terutama membahas mengenai enteric nervous system, sistem saraf enteric. Jadi mungkin yang belum tahu, jadi sistem saraf enteric adalah sistem saraf yang mempengaruhi saraf daerah pencernaan dari lambung hingga ke anus. Jadi spesifiknya lebih ke intestin sama ke kolon. Dan kami juga mempelajari kelainan-kelainan genetik yang berhubungan dengan sistem saraf enterik, seperti salah satunya Hirschsprung disease atau megakolon kongenital. Jadi ketika ada banyak gen yang mempengaruhi dari Hirschsprung disease, megakolon kongenital, apabila ada satu gen yang bermutasi, itu apakah nanti bisa memunculkan fenotip dari megakolon apa tidak. Itu yang kami pelajari di lab ini. Ini sekilas dari ranking di Universitas Jepang. Kobe University merupakan peringkat ke-15, peringkat 1 di Tohoku. Kalau teman-teman tahu Nihongo Mantapu Jerome dia di Waseda University peringkat 13. Jadi kalau teman-teman ingin ke Jepang, ingin mengambil Max, teman-teman bisa mengambil 16 univ ini atau mungkin lebih di luar 16 ini karena tahu saya mungkin Max mengcover semua universitas di Jepang. Jadi bisa memilih tergantung hati nurani masing-masing teman-teman gimana. Terus ini saya mengambil dari 2020 Times Higher Education, peringkatnya di World University sekian, dan di Asia peringkat 175. Nah, sekarang kita membahas tentang Max atau Monbuka Kokuso. Ya sebenarnya Max itu fun fact, jadi Max adalah Ministry of Education, Science, Technology. Saya lupa kepanjangannya panjang, pokoknya Mendikbudnya Jepang, pemerintah Jepang. Nah itu kenapa saya memilih beasiswa Max. Saya punya cita-cita untuk mengunjungi Jepang sejak lama, mungkin sejak kecil ya. Mungkin teman-teman sudah
tumbuh dengan kartun-kartun Jepang dari zaman dulu, mungkin seperti Doraemon, Digimon, Pokemon dan sebagainya. Mungkin ya itu menjadi menjadi salah satu keinginan dan motivasi saya. Saya ingin ke Jepang, saya ingin melihat mungkin Doraemon atau melihat budaya Jepang seperti apa, ingin melihat sakura, ingin melihat salju. Ketika saya datang ke Jepang pertama kali, kayak pertanyaan-pertanyaan yang muncul kayak terutama saya, apakah kamu pernah ke Jepang? Oh, saya belum pernah ke Jepang. Oh iya, selamat datang di Jepang. Terus, apakah kamu udah pernah lihat salju? Saya belum pernah lihat salju. Oh iya, main ke sini nanti melihat salju. Udah pernah lihat sakura? Belum, nanti main ke sini lihat sakura. Berarti saya ingin mengunjungi Jepang dan ingin studi di Jepang, dan karena yang kedua juga kita tahu Jepang merupakan negara yang sangat maju, negara yang ipteknya maju, canggih, atau serba canggih, punya robot, punya vending machine di mana-mana. Salah satunya juga bidang kedokteran. Itu yang membuat motivasi saya untuk hijrah sementara dari tanah air ke negeri matahari terbit. Nah, beasiswa Max Mount Buka Gakuso itu ada 2 jalur, jadi dia punya 2 jalur yang terpisah, yaitu G2G, Government to Government, dan U2U, University to University. Maksudnya gimana? Kita bahas satu-satu. Ini saya mengambil dari website Kedutaan Besar di Indonesia. Teman-teman bisa googling Kedutaan Besar di Indonesia, terus nanti kan muncul web ini, atau bisa buka web, ini ada linknya. Ini adalah web yang dimiliki oleh Kedutaan Besar Jepang Indonesia yang merupakan gateway, pintu gerbang untuk mendaftar Max jalur G2G atau Government to Government. Kalau U2U nanti saya bahas di belakang. Terus apa saja tingkatan yang di cover oleh Max, seperti ada research student U2U, ada graduate, College of Technology dan Specialized Technical College. Saya kurang terlalu memahami yang College Technology dan Specialized Technical College, mungkin seperti magang gitu. Tapi kan kalau teman-teman tentunya ingin ke research student. Kalau undergraduate itu S1, jadi kalau teman-teman lulus dari SMA, kalau punya adik atau ponakan yang habis SMA pengen ke S1 di Jepang, mungkin bisa mendaftar di Max. Nah, bedanya apa research student yang nomor 1 sama yang nomor 2? Yang nomor 1 ini G2G atau Government to Government, kalau yang nomor 2 U2U, Univ to Univ. Jadi kalau Government to Government, itu teman-teman mendaftar beasiswanya ke kedutaan, dan saingannya ratusan atau ribuan dari Sabang sampai Merauke, atau mungkin dari negara-negara lain. Jadi ada tahapan seleksinya yang diselenggarakan oleh Kedubes. Nanti dipilih mungkin misal 10 misalnya, ini 10 orang nanti berangkat ke Jepang. Tuh. Kalau U2U biasanya sudah ada kerjasama atau koneksi antara univ di Jepang dengan univ di Indonesia. Seperti saya sebutkan di slide sebelumnya adalah di FKKMK UGM dan Kobe University. Karena kedua univ ini sudah punya hubungan, maka ada jalur Max khusus yang di luar jalur dari kedutaan. Jadi kuotanya juga khusus. Dan kalau prasyaratnya kurang lebih ya mirip-mirip gitu. Yang membedakan cuman jalur pendaftarannya. Ini G2G, saya masih saya sumbernya dari web Kedutaan Besar di Indonesia. Ini baru seleksi 23 Juni sampai 14 Juli, pengumuman sekian. Kalau nggak salah baru pengumuman COVID, gara-gara pandemi COVID, pembukaan G2G mundur ke bulan Juni. Biasanya G2G itu mulai pendaftarannya sekitar Maret atau Februari. Jadi mundur sekitar 2 atau 3 bulan akibat pandemi COVID. Jadi kalau misalnya tahun-tahun berikutnya, tahun depan atau 2 tahun lagi teman-teman ingin ke Jepang, coba cek berkala website ini, siapa tahu ada perubahan. Nah, terus research student. Research student itu apa? Jadi di sini disebutkan mahasiswa peneliti di bawah bimbingan profesor di Jepang
yang melakukan penelitian di bidang keahlian masing-masing. Tujuannya adalah mempersiapkan mahasiswa asing agar memiliki standar dan kualitas penelitian yang mumpuni untuk melanjutkan studinya di master atau doktor. Tapi dapat juga langsung ke program pascasarjana tanpa research student bila telah mendapatkan izin dari peneliti Jepang. Saya tanpa research student, saya langsung. Jadi sesuai di CV, saya 2019 itu berangkat dari Jogja bulan September setahun yang lalu, tepat setahun yang lalu saya berangkat 24 September 2019, terus semalaman pesawat, terus di tanggal 25-nya mendarat di Bandara Kansai. Itu langsung menempuh jalur langsung PhD. Jadi tanggal 1 Oktober mulai tahun ajaran semester kedua itu langsung masuk program PhD tanpa research student. Mungkin tergantung dari univ di mana teman-teman ingin dituju atau tergantung sensei, tergantung profesornya. Kalau misalnya sensei meng-ACC untuk langsung ke PhD, mungkin ya langsung PhD atau langsung master tanpa research student. Tapi kalau ada persyaratan, oh ini harus masuk research student dulu selama 6 bulan. Jadi biasanya research student tuh 6 bulan sampai 2 tahun, tapi rata-rata 6 bulan. Kalau pengalaman senpai, kakak-kakak senior. 6 bulan, nanti 6 bulan dulu, terus 6 bulan setelahnya baru PhD atau master. Master di sini 2 tahun, kalau doktoral 4 tahun. Tahap seleksinya, ada seleksi dokumen, ujian tulis, wawancara, ada secondary screening. Saya nggak terlalu membahas seleksi tahapannya seperti apa. Mungkin bisa teman-teman kepo sendiri, googling syarat-syaratnya gimana. Yang jelas, dokumen harus disiapkan, apapun beasiswanya, teman-teman ingin kemanapun, mau ke Jepang, ke negara lain, persiapkan dokumen-dokumen yang penting, yang menjadi prasyarat untuk mendaftar ke beasiswa. Karena ini menjadi step pertama yang sangat menentukan teman-teman untuk masukkan step-step berikutnya. Ujian tulis, ujian bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Oke. Kalau teman-teman membayangkan mungkin bahasa Jepang tuh sulit, bahasa Jepang susah. Dulu waktu SMA mungkin ada yang belajar bahasa Jepang. Terus waktu udah kuliah, ya lulus kuliah lupa semua. Cuma tahu ohayo gozaimasu, konnichiwa gitu-gitu, atau arigato gozaimasu. Nggak apa-apa, saya juga belum jago bahasa Jepang. Saya masih belajar bahasa Jepang karena kebetulan yang jalur saya U2U itu Inggris saja, Inggris yang dibutuhkan, nggak bahasa Jepang. Makanya saya bilang ini tergantung dengan jalur mana yang ingin dilalui, apakah D2G atau U2U. Ada ujian wawancara juga, nanti dipanggil oleh kedubes, terus nanti akan diberikan surat keterangan lulus, terus berangkat di tahun berikutnya. Gitu. Ini persyaratan untuk D2G, usia maksimal 34 tahun, teman-teman yang masih 34 tahun ke bawah silakan dimanfaatkan. Saya sekarang usianya 26 tahun, berarti saya lahir 94. Terus 4 tahun lagi saya umur 30 tahun, jadi ya sangat masuk persyaratan. Lulusan D4, S1, S2, IPK, melampirkan TOEFL, PBT, IBT, IELTS, TOEIC, dan sebagainya. JLPT minimal N2. Ini kalau teman-teman mau jalur D2G. Teman-teman harus menempuh JLPT, harus tes dulu di Indonesia, harus belajar keras untuk menempuh persyaratan dari D2G ini. Nilai sertifikat, sehat jasmani rohani, bersedia belajar bahasa Jepang bagi yang belum menguasai bahasa Jepang, dan sebagainya. Ini ada FAQ, frequently asked question, yang ada di websitenya kedubes Jepang di Indonesia. Kalau teman-teman, mungkin bisa saya share juga, saya sudah mendownload, tapi kalau teman-teman pengen download sendiri, monggo, saya persilakan, atau di save di screenshot ini linknya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul bagi teman-teman jika ingin sekolah ke Jepang via jalur Max D2G ini. Seperti ini ya. Apakah saya harus terima di Jepang untuk melamar beasiswa ini? Tidak harus. Kami baru akan meminta
pelamar menyerahkan LOE apabila telah lulus ujian wawancara. Nah, sekarang U2U. U2U itu university to university, antara universitas itu. Ya, ini tanpa melalui kedutaan besar Jepang. Website kedubes ini tidak terlalu clear mengenai U2U seperti apa, karena U2U ini kan memang dasarnya tidak melalui kedubes ya. Tapi kurang lebih ya sedikit menjelaskan. Nah, ini saya juga menjelaskan apa yang di-cover oleh Max, Monbuka Gakuso. Biaya kuliah ditanggung sepenuhnya. Jadi dari jebret pertama kali masuk sampai lulus, ditanggung sepenuhnya. Tunjangan hidup. Bisa student 143.000 yen per bulan. 1 yen sekarang mungkin 140 rupiah. Ya sekitar berapa ya? 15, 16, 17 jutaan per bulan. Mahasiswa S2 144.000, mahasiswa S3 145.000 per bulan. Tapi kayaknya ini tidak update deh, karena saya tunjangannya 148.000 per bulan. Ini padahal saya baru buka web ini beberapa hari yang lalu. Tapi kenyataannya saya mendapatkan 148.000 per bulan. Tiket PP Indonesia-Jepang biasanya Garuda, tapi ada juga yang Malaysian Airlines. Dulu ada teman saya dari Surabaya, Bali, pakai Malaysia Airlines, transit kemana-mana dulu. Kalau Garuda, saya dulu dari Jogja, terus ke Suta, ke Cengkareng, terus Kansai, Osaka. Bebas biaya pengurusan visa pelajar, nanti dapat LOE saya dulu dapat dari Kobe, terus LOE itu yang digunakan untuk mengurus visa. Bisa di Jakarta, Surabaya, di tempat-tempat lain yang ada kedubesnya. Terus menyediakan asrama, tapi asrama ini kalau kasus saya bayar sendiri, jadi nggak include nggak di luar dari 148.000. Jadi saya bayar pakai uang 148.000. Jadi di Kobe University menyediakan asrama, ada beberapa teman asrama yang maksimal tuh 6 bulan tinggal di sana. Tapi saya kurang dari 6 bulan udah pindah, dan saya sudah mendapatkan rumah yang lebih dekat dari kampus, karena dulu asrama saya jauh sekali dari kampus, mungkin sekitar setengah sampai 45 menit. Tanpa ikatan dinas. Tanpa ada ikatan dinas. Prosedur pendaftarannya, Anda harus menghubungi langsung universitas dengan tujuan Anda tanpa melalui kedubes Jepang. Bisa bertanya ke International Affairs di tiap universitas. Teman-teman, coba kepo-kepo, tanya-tanya ke bagian internasional di univ masing-masing. Tanyakan apakah ada koneksi ke univ di Jepang. Mungkin nggak cuma Kobe, mungkin kalau misalnya ada, gali info bagaimana caranya untuk ke sana, dan gali info juga siapa tahu ada sensei, profesor di Jepang sana yang membutuhkan mahasiswa, mencari mahasiswa. Anda juga bisa tanya ke bagian ke Jepangnya langsung mungkin. Untuk persyaratan ya, kalau bersama mungkin di kampus Anda. Persyaratannya nanti ini kasus saya berbeda, jadi saya skip dulu persyaratannya. Ini jadi dulu saya lewat jalur ini U2U, jadi ada kerjasama antara FKKMK UGM dan Graduate School of Medicine Kobe University. Saya kurang tahu, mungkin kalau ada univ lain yang punya kerjasama seperti ini dengan univ lain di Jepang. Oleh karena itu mungkin teman-teman bisa kepo-kepo, bisa cari informasi mengenai kerjasama antara univ teman-teman dan univ di Jepang seperti apa. Nah, ini jalur saya. Saya mendapatkan PDF ini dulu untuk guideline saya mendaftar ke Kobe. Ya, lewat jalur Nurture of Next Generation Leaders, PhD course for Japanese Government Scholarship Student. Applicant who graduated or are scheduled to graduate by the time of admission from university which have an academic exchange agreement with Kobe University Graduate School of Medicine will be preferentially adopted.
Date of admission sekian, pero study in principle 4 years, ending September 13, 2023. Semua dalam English, disertasi must be written in English. Ya, jadi tidak harus khawatir mengenai kemampuan bahasa Jepang teman-teman. Pakai Inggris saja sudah cukup. Teman-teman belajar IELTS atau belajar TOEFL aja. Nggak usah belajar DLPT kalau yang kuota U2U. Ini persyaratan untuk yang kasus saya. Saya kopas dari PDF. Ngisi aplikasi form, ngisi study and research plan. Ya, teman-teman harus tahu kalau teman-teman ingin ke lab virus misalnya, lab COVID gitu, teman-teman harus tahu apa yang mau dilakukan di lab COVID. Oh, saya ingin mengembangkan vaksin misalnya. Oh, saya ingin mencari tahu struktur virus misalnya. Saya harus tahu. Bisa konsul juga ke kakak-kakak yang di sana kalau punya senpai, atau bisa tanya ke sensei gitu. Ini diploma, certificate graduation, ijazah, sama transkrip nilai, ini transkrip nilai, menunjukkan GPA atau IPK, research achievement, English summary of academic paper. Bisa kalau misalnya teman-teman punya publikasi internasional, Q1, Q2, Q3, Q4, silakan sertakan dalam mengurus berkas-berkas ini. Kemudian rekomendasi letter, bertanda tangan dari dekan universitas asal dan ditujukan kepada Presiden Kobe University. Minta ke bagian tata usaha untuk minta surat rekomendasi. Kemudian ini Certificate of Applicant Family Gesture, KK, kartu keluarga. Kartu keluarga teman-teman, ingat dalam bahasa Inggris. Mungkin bisa terjemahan bersertifikat itu, atau saya kurang tahu kalau dari Dukcapilnya sudah versi Inggris apa enggak. Score report English Proficient Test. Nah, teman-teman bisa mengambil ini ya, the Cambridge English, ICANN, bla bla bla. Yang umum ada IELTS 5,5 or above. Hitungannya nggak terlalu tinggi dibandingkan kalau teman-teman ingin ke UK atau ke Scotland atau ke Amerika gitu. Kalau UK kalau salah 7 atau 6,5, saya lupa. TOEFL IPT. Jangan pakai TOEFL PBT. Jangan pakai TOEFL yang kertas yang harganya 500.000 gitu. Jadi TOEFL-nya mahal. TOEFL yang 2 juta, 3 jutaan. IELTS dulu saya 2 tahun lalu 2,9 juta di British Council di Jogja. Ya, alhamdulillah bisa memenuhi target ini. Target 5,5 minimal. Foto sekian, ukurannya ada ketentuannya. Kemudian paspor kopi. Jangan lupa bikin paspor. Kalau teman-teman belum punya paspor, silakan ngurus ke saya lupa, imigrasi ya. Katanya imigrasi saya dengar berita mau paspor jadi 10 tahun masa berlakunya, itu ya bisa dimanfaatkan pembuatan paspor biar nggak ngurus-ngurus lagi ke depannya. Nah, sekarang saya ingin sharing tentang suka dan duka selama di Jepang. Saya banyak sukanya, alhamdulillah, dibandingkan di Jepang. Dibandingkan dukanya, saya bisa mendapatkan pengalaman belajar bersama orang Jepang, belajar kulturnya, belajar bahasanya. Ya dikit-dikit mulai tahu bahasanya lah, bahasa yang simpel-simpel dulu. Belum bisa bahasa yang fasih itu belum. Kemudian ya budayanya kan banyak kan, misalnya kita tahu orang Jepang itu pekerja keras. Kemudian disiplin, tepat waktu, sangat tepat waktu. Alhamdulillah ini acara MERS ini tepat waktu ya. Di sini 9.30, 21.30. Jadi kalau misalnya meeting lab jam 10 pagi, ya 10.00 mulai. Terus kalau nggak ada dicariin ini mana orangnya, nggak ada. Jadi udah persiapan dari 9.55, 9.56 itu udah siap-siap di depan laptop. Sejak pandemi banyak meeting-meetingnya online. Dulu kalau sebelum pandemi meeting offline, jadi kumpul di aula gitu, kumpul di ruang seminar. Itu terus ya
sangat kerja keras dan ya mungkin satu yang bikin shock, saya nyampur ke duka aja ya. Satu kultur shocknya adalah di sini jam kerjanya panjang. Sebelum pandemi, saya masuk ke lab dari jam 9 sampai 9 pagi, 9 malam. Dari dari pagi 12 jam saya berada di sini, berada di lab. Ya istirahat, sebenarnya bisa istirahat bisanya siang sama sore, jadi jam 12.1 sampai jam 2, jam 2-an, terus sore istirahat bentar, dan di waktu 12 jam itu ya waktu sholat juga menjadi istirahat, jadi leren dulu, istirahat dulu 12 jam. Dan orang-orang Jepang terutama di lab saya tuh ada aja yang dikerjain, nanti nggak kalaupun di depan laptop tuh mereka ngerjain jurnal atau baca-baca jurnal atau ngapain buat presentasi. Itu waktu nganggurnya sangat sangat sedikit. Ya kalau di Indonesia kan wah selo, aku main Instagram dulu, aku main Twitter dulu, Facebookan dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Nggak. Bahkan ngobrol-ngobrol antara orang Jepang aja lebih ke ngobrol-ngobrol penelitian. Kalau kalau di Indonesia kan, gimana, ada gosip nggak? Ngobrol-ngobrol gosip. Jepang, ya mungkin mereka ngomong gosip, cuma saya nggak mudeng bahasanya. Ya kendala bahasa juga. Alhamdulillah di lab saya bisa bahasa Inggris semua. Meskipun ada beberapa yang terbata-bata, tapi mayoritas bisa bahasa Inggris, dan bahkan ada yang lebih fasih dibandingkan saya. Saya lebih fasih dari saya, jadi ya saya juga kadang-kadang juga kalau mau ngomong Inggris juga mikir, aku mau ngomong apa ya. Terus suka dulu deh wisata. Teman-teman kalau suka wisata, hobi fotografi, videografi, suka bikin video, silakan datang ke Jepang, jalan-jalan kemanapun dari ujung utara sampai ujung selatan. Tetap waspada di saat corona ini. Cuman saat ini kalau nggak salah masih ada travel restriction ke Jepang gara-gara corona. Jadi belum bisa datang ke sini dalam waktu dekat. Stay tune terus mengenai update update perimigrasian. Terus ya pengalaman hidup 4 musim, musim summer, autumn, winter, spring. Kita bisa, ya saya bisa, alhamdulillah bisa, sudah 4 musim itu terlalui. Kehidupan serba canggih, banyak vending mesin, banyak robot-robot yang saya juga pertama kali kaget. Ini banyak sekali mesin-mesinnya. Keretanya juga sangat on time, sangat sangat ribet, sangat ruwet, banyak lainnya, nggak kayak di Indonesia cuma satu KAI. Di sini juga di sini banyak banyak kereta-kereta. Ya mungkin lebih ribet dari Jakarta ya. Di sini banyak banyak jalur-jalurnya gitu. Dan alhamdulillah banyak teman-teman PPI. Kalau di grup sih ada 100 sekian, saya lupa 100 sekian anggota PPI. Jadi banyak sekali warga Indonesia yang tinggal di Kobe. Dan banyak juga yang membawa keluarga. Jadi kalau teman-teman yang sudah berkeluarga, ingin bawa anak istrinya, anak istri atau suami, monggo bawa saja dengan syarat-syaratnya yang saya kurang tahu karena saya belum berkeluarga. Nanti bisa mencari info. Tapi yang jelas banyak banyak sekali yang mengambil PhD di sini, bahkan dua-duanya PhD, suami istrinya PhD dan mengurus anak, masih mengurus anak di tengah-tengah kesibukannya. Dukanya mencari produk halal, tergantung kota. Kalau di Kobe, alhamdulillah ada toko bahkan ada toko khusus yang menjual toko-toko impor dari Indonesia, dari negara-negara Muslim, Kobe Halal Food namanya, dan ada juga Kobe Mosque, masjid tertua di Jepang sejak 1930 sekian. Ya, jadi tergantung kota. Misalnya teman-teman lagi di Osaka misalnya, ya siapa tahu di Osaka susah sekali mencari produk halal, saya juga kurang tahu. Misalnya ke Kyoto susah sekali mencari produk halal, gitu. Karena ya kita tahu Jepang negaranya negara Shinto dan Buddha. Komunitas Muslim sudah mulai tumbuh di sini, dan kalau misalnya teman-teman datang ke masjid atau ke komunitas Muslim, akan sangat disambut orang-orang, hello brother, hello sister. Ini akan sangat sangat erat lah hubungan kita dengan sesama Muslim, sesama imigran.
sama diaspora. Ya, saya juga mau sharing sedikit tentang daily schedule saya. Kurang lebih seperti ini, mungkin ya kasarannya aja. Saya eksperimen dulu 9 sampai 21, 9 pagi 9 malam, cuma gara-gara pandemi dikurangi jadwalnya, jadi jam 7 malam sudah pulang, atau mungkin 18.30 saya sudah pulang. Sebenarnya fleksibel gara-gara pandemi, cuman ya rata-rata juga pada pulang jam sekian. Saya mengikuti mayoritas. Terus ya ada lab meetingnya via Zoom. Terus ada saya eksperimen dengan tikus. Jadi tergantung lab. Kalau teman-teman nanti masuk ke lab yang pakai tikus, nanti ya bedah-bedah tikus, diseksi tikus, nanti buka organnya. Kalau saya buka usus, buka intestine, buka kolon itu. Kalau misalnya lab virus ya nanti ke clean dance yang kayak yang kalau misalnya penelitian virus kayak COVID misalnya atau hepatitis nanti kan beda lagi treatmentnya di lab itu. Ya saya masih les bahasa Jepang. Saya masih belajar tiap Rabu sama Jumat. Oh iya, saya juga alhamdulillah mendapatkan jatah Jumatan. Ya ini juga dari sebelum-sebelumnya, dari senior-seniornya, kita membuat kesepakatan sekitar jam 12 sampai jam 3 sore, kita ada waktu untuk Jumatan. Jumatannya di Masjid Kobe Mos. Ya, terus pulang dari lab ya, masa-masa bisa berdiri, layar-layar, bahan. Kalau Sabtu Minggu tergantung nggak melulu nggak harus ke lab, tergantung situasinya. Hari ini Sabtu tadi saya sempat ke lab, ada eksperimen, tapi ya kadang-kadang juga enggak, saya di rumah aja. Belanja mingguan, saya masak sendiri, apa-apa sendiri. Ini di sini juga belajar mandiri. Dulu zaman kos di Jogja atau di mana misalnya sukanya Gojek atau GrabFood, sekarang ya di sini ada UberFood, cuman apa ya lebih murah aja belanja belanja sendiri, belanja bahan-bahan sendiri, nyiapin masakan sendiri. Terus pekerjaan rumah, dia liburan jalan-jalan dan rebahan. Jadi nggak melulu ke lab. Ya ini sekilas tentang PhD Journey. Ya sudah belibet, baik under guidance atau without guidance. Ya jalan berliku-liku dan kita harus menghadapi ini. Insya Allah ada titik terang di ujung sana. Ya ini juga sedikit meme. Ya PhD student seperti ini ya. Jadi kalau lihat postdoc atau teknisi yang berhasil macam-macam, wah kok berhasil, kok saya nyoba kok nggak berhasil. Transformasi bakteri nggak berhasil, PCR nggak berhasil, saya nggak bisa blog sih. PCR nggak berhasil, terus ya pulangnya malam atau besoknya ngulangi lagi, nggak berhasil lagi ngulangi lagi besoknya, terus lapor saya nggak berhasil, saya oh ya udah ini diganti ini aja, ini diulangi lagi. Ya begitulah kehidupan PhD di sini. Nanti kalau teman-teman mau sekolah di sini ya struggle-nya seperti itu. Oh iya, saya lupa nyebut ya. Tadi waktu perkenalan moderator, saya langsung dari S1 ke S3 tanpa S2 karena di Jepang itu peraturannya kalau sudah 18 tahun sekolah dari SD, SMP, SMA ke kuliah itu nanti bisa terhitung ya selesai sudah sudah memenuhi syarat untuk langsung ke S3. Karena kan kuliah kedokteran kan lama ya, 4 tahun plus 2 tahun koas. Ya 2 tahun koasnya kan bisa dihitung sebagai master S2 meskipun bukan S2 sih. Ya sehingga kan jumlahnya kan 18 tahun. Jadi bisa loncat kalau yang dari kedokteran dari satu langsung ke S3. Khusus Jepang, saya kurang tahu negara lain. Ya ini ya, meskipun jalurnya ribet, melingkar, muter-muter, ribet, jalurnya menanjak, jalurnya berliku-liku. Ya, itu hanya sebuah plot twist. Mungkin jadi misalnya teman-teman ingin mendaftar beasiswa ini terus nggak berhasil nggak apa-apa. Mungkin suatu saat nanti akan mekar, akan tumbuh dengan sendirinya.
tetap berusaha, tetap coba. Yang penting yakin, teman-teman diyakini akan berhasil, maka insya Allah akan berhasil. Sekilas mengenai apa saya dari Kobe, ini Kobe Mos, masih tertua di Jepang. Ini tempat perbelanjaan di Kobe, namanya Sanomiya Shopping Street. Isinya toko-toko semua di sini. Ini ada monumen di Kobe, ya, dan ini menjadi satu ikon juga selain di saat pertama tadi, Kobe Port Tower. Ya, sekilas wisata saya selama di Jepang. Ini foto saya ambil semua. Ini tempat saya kunjungi semua sebelum pandemi. Ke bom atom, monumen bom atom Hiroshima, terus ke Rapid Island, Pulau Kelinci, isinya kelinci semua, dan satu kue yang terkenal yang Instagramable, Fushimi Naritaisha. Ya, saya sudah melewati 4 season di sini. Saya start dari September, autumn. Sekarang autumn, tapi belum pada mekar, belum pada merah-merah daunnya karena masih awal-awal. Biasanya mulai bulan 10, bulan 11. Terus winter, salju bertebaran, kemudian spring, sakura. Teman-teman kalau melihat sakura bisa mampir ke Jepang. Dimanapun di Jepang bakal ketemu sakura. Cuman sakura tuh hidupnya cuma 2 minggu. Jadi pilihlah waktu timing yang pas kalau mau ke sini. Terus summer banyak bunga-bunga bertebaran, bunga-bunga yang bermekaran yang menghiasi landscape Jepang. Oke, gitu aja. Arigatou gozaimasu. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sepertinya melebihi waktu dari alokasi ya, tapi ya memang banyak yang ingin saya share, cuman ya waktunya terbatas. Kalau mau kontak saya silakan, ada kontak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu, Mas Bay. Ini teman-teman bisa mencatat kontak beliau, Dr. Bayu, di emailnya, di Instagramnya maupun Facebooknya. Jadi kalau teman-teman boleh ya dok, misalkan mau konsul-konsul gitu di Max atau Monggo. Oke, baik. Nah, dokter, kita akan memulai sesi Q&A. Jadi teman-teman jika ingin bertanya langsung bisa mulai raise hand. Kita tunggu ataupun chat di room chat, di Zoom room chat ya. Kita tunggu. Ini dok, mulai Q&A ada satu pertanyaan menggelitik dok, tapi namanya tidak mau dikasih tahu dok. Jadi apakah kemudian jika kita mengambil studi di Jepang akan membuat kita menjadi wibu, Mas? Ini benar-benar penasaran sih ya nanya. Jadi itu pertanyaan paling penting di awal. Wibu itu kok nggak salah versi ekstrimnya otaku. Kalau otaku itu kan suka anime, suka budaya Jepang ya. Tapi kalau wibu tuh kayaknya kesannya tuh kayak negatif gitu. Dan saya pernah tanya ke orang Jepang, tahu kata wibu nggak? Nggak tahu. Tapi mereka taunya otaku. Ya nggak juga sih, tergantung. Itu kan tergantung keinginan teman-teman. Kalau emang dari awal, kalau kebetulan teman-teman dari awal suka berbau anime otaku, ya monggo ke Jepang, banyak kayak action figure atau barang-barang yang berbau anime itu banyak, atau mau lihat Gundam gitu juga bisa. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, opsional. Iya dokter. Kemudian kita masuk sesi Q&A yang beneran nih dok. Nah ada pertanyaan dari Alif Indira dari FKKMK UGN dok. Beliau menanyakan apakah harus memiliki proposal research untuk kemudian mendaftar S3 ataupun S2 tadi yang research based, atau bagaimana, apakah tidak harus? Kemudian tips trik untuk menyusun proposal research-nya bagaimana? Apakah harus memiliki proposal research sebelum daftar ke Jepang? Sebelum ke Jepang, saya baru membuat research proposal saat mau daftar. Dan saya sesuai dengan kisi-kisi dari sensei saya, tergantung sensei sih, tergantung profnya. Kalau misalnya profnya baik hati, mungkin bisa saja membuatkan research proposalnya teman-teman, atau bisa saja memberikan kisi-kisi terus kita menyusun sendiri gitu. Jadi nggak harus disiapkan dari awal-awal, asal teman-teman tahu lah besok kalau mau ke Jepang temanya mau bahas penelitian apa, itu sudah tahu.
Terus tips Baik, and berarti triknya. tergantung senseinya ya. Yang harus bahkan justru ini ya, mendapatkan sensei untuk pembina selama di sana, nggih, Dok? Iya, Senseinya jadi yang harus ya. jadi sebelum ke sini kontak-kontak dengan sensei di Jepang. Nanti kalau senseinya tertarik sama kita, nanti bisa dibantu. Karena orang Jepang tuh sangat baik-baik sekali. Mereka tipikalnya tuh akan membantu kita sampai ke titik daerah penghabisan. Jadi kalau kita nggak mudeng tuh sangat 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 ditolong oleh mereka. Jadi jangan khawatir. Hmm. Kemudian untuk cara mendapatkannya seperti tadi yang Dokter Bayu telah jelaskan ya, mulai dari mencari tahu dan berkorespondensi dengan univ terkait, kemudian menanyakan apakah ada lowongan gitu ya, Dok? Ya, ya tergantung dari unitnya teman-teman. Kalau misalnya ada koneksi, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Apakah ada tips triknya, Dok, dalam memilih profesor atau sensei yang kemudian membina kita di sana? Tips and triknya, eh, tips and triknya, ya mungkin kalau misalnya teman-teman, oh aku pengen belajar ini, ya aku pengen belajar virus misalnya. Jadi kita cari-cari profesor yang yang berkecimpung di bidang virologi misalnya. Oh Profesor A, terus coba kita kontak. Oh nggak bisa, coba Profesor B gitu. Ya model coba-coba aja. Kalau saya alhamdulillah sekali sekali kontak dengan beliau, dengan sensei saya, terus sensei saya ACC, terus kami juga sempat melakukan Skype wawancara, jadi ngobrol-ngobrol mengenai apa yang akan dilakukan di sini. Terus ya alhamdulillah saya membantu dan bisa berlanjut sampai sekarang. Siap, sudah sangat menjelaskan, Dok. Kemudian tadi sempat dijelaskan, Dok, terkait beasiswa Max ini buat jurusan yang satu lintas ya, satu jurusan gitu. Bagaimana jika kemudian kita mendaftar di jurusan dengan lintas minat, berbeda minat gitu, Dokter? Dengan S1 kita atau studi kita sebelumnya? Pertanyaan dari Alif juga. Eh, Kalau di tempat kebetulan di Kobe di teman-teman saya tuh satu lintas semua. Jadi kedokteran, teknik ya teknik. Saya jujur saya jujur saya belum tahu jujur. Tapi diprioritaskan yang satu minat, satu lintas karena untuk memudahkan juga ya kesinambungannya dari S1 sampai S3. Mohon maaf. Oke, baik, Dok. Berarti itu ya, Alif Indira, untuk jawabannya, untuk lintas minat. Kemudian untuk menyambung pertanyaan sebelumnya tentang kontak dengan profesor, Dokter. Ini menanyakan teknisnya. Artinya jika kita udah berkorespondensi dengan profesor sebelumnya, sebelum berangkat ke Jepang, apakah artinya kita mendapatkan surat tanda terima beasiswa gitu, atau bagaimana? Apakah akan Surat nanti diberikan waktu terlebih dahulu untuk melakukan riset, atau nanti langsung aja gitu? Mungkin saya share timeline saya ya. Jadi saya dulu akhir 2019 saya kontak dengan profesor saya, terus apa namanya menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Terus Februari 2000 akhir 2018 nih awalnya. Terus Februari 2019 Februari 19 saya wawancara dengan beliau via Skype. Terus saya disuruh menunggu dan tadi yang berkas-berkas saya siapkan itu dikirimkan via email atau via pos tergantung sensenya mintanya gimana. Soalnya saya via email, teman saya ada yang via pos langsung gitu ke Jepang. Terus nunggu pengumuman sampai Juni atau Juli saya lupa, dapat email dari sensei selamat diterima. Terus apa namanya? Terus sebulan setelahnya baru Kobe University, jadi dari pihak universitas itu mengirimkan LOA, Letter of Acceptance, untuk mengurus visa juga. Terus saya mengurus visa di Surabaya waktu itu. Terus saya juga mengurus hal-hal yang penting yang diperlukan saat saya untuk hidup di sini seperti asrama atau tiket keberangkatan. Lalu saya berangkat ke sini September dan saya Oktobernya sudah mulai masuk. Jadi langsung ke program PhD nggak pakai student. Oke, baik, Dokter. Apakah Nina dari FKUI sudah menjawab? Intinya disesuaikan dengan ini ya, profesornya yang bersangkutan, kemudian disesuaikan juga dengan timeline Max-nya maupun timeline untuk studi di Jepangnya yang mulai April atau September itu nggih, Dok?
Iya. Ya, Oke. kebetulan juga ada alumni UI di sini, jadi ya lebih memudahkan. UI 2009 di sini ada, jadi ya ada, kalau misalnya eh, itu adiknya mau ke sini ya punya kelas di Oke. sini. Baik, mungkin Nina nanti bisa tanya Dokter Bayu terkait ini alumni UI yang ada di Kobe juga. Siap. Oke, baik, ini ada pertanyaan dokter dari Rahayu Kusuma. Apakah mahasiswa S1 yang masih berjalan kuliahnya bisa mengikuti semacam exchange, student exchange gitu? Misalkan pada saat musim panas, apakah program Max ini cuma bisa diikuti oleh research student aja? Apakah bisa dari mahasiswa S1 yang masih kuliah gitu? Kayaknya peraturan, kayaknya kalau sudah lulus aja deh. Kalau sudah lulus S1 atau S2 gitu. Kalau saya nggak ada yang exchange. Mungkin kalau mau exchange bisa lewat jalur yang lain. Mungkin kalau kedokteran lewat lewat TIMSA, lewat IFMSC itu soalnya ada angkatan saya yang dulu sempat exchange ke Kobe University tapi nggak lewat Max, lewat Oke, itu. baik. Ini juga tanya dok, apakah Max ini hanya bisa diikuti S1? Kalau tidak salah dari D2, D3, S1, dan S2, S3 juga ini ya dok, mencakup ya Max ini? Ya, ini saya bisa bisa share screen lagi nggak nih? Bisa dok. Itu ya Rahayu Kusuma. Kemudian ini ada pertanyaan dari Giovanni Lorenzo dari FK Unsri, Sriwijaya dokter. Apakah harus Hmm. memiliki pengalaman kerja dahulu sebelum mengambil beasiswa Max ini? Jika iya, berapa tahun yang dibutuhkan? Gitu. Oh, saya nggak pakai pengalaman kerja. Saya fresh graduate dari saya dari internship. Mungkin kalau yang teman-teman dokter internship setahun, terus ngurus Max. Tapi di pemberkasan saya dulu tuh nggak ada tulisan pengalaman kerja gitu tuh nggak ada form yang kita harus mengisi pengalaman kerja. Adanya pengalaman studi S1, S2, S3. Jadi kalau misalnya mau mau PNS atau non PNS atau apapun status teman-teman monggo. Gitu. Kalau mungkin bisa dicek lagi, mungkin bisa di double cross check lagi di webnya kedutaan. Terus yang tadi ya lulusan bisa D4, S1, S2. Di, ada saya punya teman juga lulusan D4 dari Poltekkes. Dia bisa bisa mendaftar ke sini asal memenuhi persyaratan. Asal dia sudah lulus ya. Jadi kalau masih ongoing, setahu saya belum bisa. Baik, berarti untuk daftar beasiswa Max khususnya buat yang S3 ya, bisa lulusan D4, S1 maupun S2. Kemudian Iya. dokter, ini ada pertanyaan dari Dipta dari UGM. Untuk pendaftaran Max U to U atau universitas ke universitas, apakah dari universitas bersangkutan memang ada jalur khusus pendaftar beasiswa atau kita mengikuti jalur umum kemudian nanti dari Sensei direkomendasikan kepada Max? Langsung jalur khusus. Jadi jalur sebentar. Jadi jalur saya ini, kalau misalnya mau nih saya share ke moderator, nanti bisa di-share ke teman-teman. Siap Ini dokter. langsung khusus tanpa jalur kedutaan. Jadi jalur sendirilah. Jadi nggak pakai yang bareng-bareng rame-rame. Terus ya kalau misalnya ada saingannya ya itu aja. Saingannya cuma di univ itu aja, nggak saingan se-Indonesia atau sedunia gitu. Jalurnya khusus. Oke. Itu kalau misalkan universitasnya bekerja sama gitu ya dok? Ya, jadi ya sekali lagi pastikan punya kerjasama dengan univ di Jepang, mau univ manapun itu. Oke. Kemudian dokter, memasuki pertanyaan yang lebih praktikal mungkin ya, bukan terkait Max-nya. Ini ada Oke. pertanyaan dari Satrio Dava, Univ Pertamina, menanyakan perbedaan kehidupan saat kuliah di Kobe dan di UGM dari segi biaya, pendidikan, dan pergaulan itu bagaimana nih dok? Biaya pergaulan. Oke. Ya, kalau dari segi biaya
kalau membandingkan Jogja dengan Kobe tentu nggak apple to apple karena Jogja setahu saya daerah dengan UMR terendah se-Indonesia Benar. dan kita tahu ya, terus Kobe Jepang juga kursnya berbeda. Jadi tentu saja saya kaget dengan harga-harga di sini. Satu satu Indomie satu Indomie itu 80 yen. 80 kali 14 itu 140 ya 15.000 rupiah ya untuk sebuah Indomie. Atau bumbu-bumbu saset, bumbu instan gitu kayak bumbu Indofood, bumbu bambu itu 100 yen. Tentunya beda. Terus kereta juga tentunya beda. Kereta di Jogja nggak ada kereta, di sini ada kereta. Ya dari sisi biaya tentu saja sangat jelek, bahasa Jawanya sangat jomplang. Namun insya Allah bisa tercover dengan beasiswa 148.000 beasiswa Max karena mungkin beasiswa Max itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita selama di sini. Bahkan yang berkeluarga aja ada kakak kelas saya, dia cowok laki-laki dengan istri dan anaknya satu itu dengan beasiswa Max bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari di sini di Jepang. Asal kita bisa pandai memilih. Kalau tips and triknya kita bisa nyari belanja barang-barang belanja yang lebih murah tapi yang sama berkualitasnya dengan yang lain. Misalnya kita nyari bahan ikan atau bahan ayam yang lebih murah. Itu tips praktikalnya. Terus kalau pergaulannya tentunya kalau orang Jepang itu menurut saya susah-susah gampang untuk diajak bergaul karena kalau kalau di Indonesia itu kan kayak easy going ya, kayak misalnya suka nongkrong atau main-main gitu. Kalau orang Jepang selama selama bukan yang akrab banget, kayaknya nggak suka main-main gitu. Ya lebih suka bekerja atau mungkin pulang. Jadi nggak segrapiak, ya mereka ramah banget sama kita. Cuman nggak seramah main-main nongkrong orang Indonesia gitu. Jadi ya biaya nongkrongnya juga bisa ditekan selama di Jepang. Otomatis ya mainnya sama orang Indonesia, sesama orang Indonesia gitu. Ya kalau misalnya nggak diajak sama orang Jepang ya memang jarang banget main sama orang Jepang karena karena budaya mereka. Ya akhirnya saya main dengan orang-orang Indonesia. Itu sekilas dengan kehidupan di Jepang. Iya. Mungkin ini dok, terkait biaya hidup. Tadi dari Max kan ditambahkan ini ya 14.000 atau sekitar 17 juta. Apakah itu mencukupi biaya hidup sehari-hari atau lebih dari cukup gitu jadi bisa menabung? Itu bagaimana dok? Bisa nabung sekali. Bisa banyak kakak-kakak saya yang berinvestasi dengan uang Max bisa mengalokasikan untuk saham atau deposito reksadana sebagainya masih bisa menabung asal kita bisa ya memanage uang dengan sebaik mungkin dan memilih di sini yang mahal itu properti tempat tinggal itu rata-rata 40.000 sampai 60.000 yen. Berapa tuh? 14 kali ya hampir seperempat, hampir setengah, ya hampir setengahnya dari beasiswa. Jadi itu sudah gede sekali. Asal kita bisa memilih, asal kita sudah puas dengan rumah yang murah gitu ya, kita terus biaya gas, listrik, biaya wifi misalnya atau biaya lainnya bisa kita peras seminimal mungkin. Insya Allah bisa. Bisa hidup dengan cukup. Gaya hidupnya dok, tergantung dari gaya hidup ya. Gaya hidup ya. Karena waktunya sudah 20.34, apakah dokter berkenan untuk diprolong sampai 10 menit lagi atau 15 menit lagi? Saya berkenan, monggo. Oke, jadi lanjut ya. Ada pertanyaan dari Aulia dari UNER. Nilai plus yang dipakai dalam Max ini apa nih dok untuk penerimaan beasiswanya? Misal apakah IPK yang bagus atau bahasa Inggris atau Jepangnya yang bagus? Apakah IC-nya yang harus bagus gitu? Nilai plusnya bahasa Inggris menurut saya salah satu nilai penting karena
sensei saya dulu sangat istilahnya apa ya, membanggakan, puas lah dengan nilai IELTS saya. Bahkan saya sampai ditanyakan, dulu kamu belajar Inggrisnya gimana? Terus saya jawab, oh saya les dulu, saya les, untuk persiapan IELTS. Oh iya 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 iya, nilai kamu sangat bagus sekali gitu. Itu Wah. menjadi nilai plus gitu. Kalau bahasa Jepang saya nggak mengambil, jadi saya nggak tahu. Tapi ya dimaksimalkan nilai Inggrisnya. Terus essay bagus, prestasi bagus juga bisa menjadi nilai plus juga. Oh ini punya publikasi internasional banyak, 5 misalnya, atau 10 gitu. Atau oh ini biasanya kalau level internasional dan sains ya, mereka juga akan melihat level publikasinya. Jadi kalau punya publikasi yang banyak, itu insya Allah bisa menjadi nilai plus juga. Kalau nilai IPK, saya gabungan dulu nilai 1 sama koas. Gabungan. Saya lampirkan dua-duanya. Saya kurang tahu mana yang mau dipakai, pokoknya saya masukkan dua-duanya, 1 sama koas. Dan udah ditranslasi. Jangan lupa ditranslasi. Minta ke tata usaha di kampus teman-teman atau di penerjemah bisa. Oke, baik dok. Mungkin kalau boleh tahu, mungkin dokter bisa sharing dulu pakai TOEFL atau IELTS-nya berapa gitu dok? Oh, dulu saya IELTS 6,5, 6,5. Saya dulu saya dulu les waktu internship. Saya dulu internship di Pare, Kediri, Kampung Inggris. Jadi saya Kalian ya dok? ya nyambi internship, nyambi les di Uh, sela-sela internship. Terus ya selain internship saya ngambil Max ini dan ngambil tes IELTS. Tes IELTS BTW punya jangka 2 tahun. Jadi punya kesempatan 2 tahun untuk mencoba. TOEFL kalau nggak salah juga 2 tahun. TOEFL yang IBT, jangan yang PBT. siap dok. Oke, baik. Teman-teman, apakah ada yang ingin menanyakan langsung, berinteraksi langsung dengan Dokter Bayu jika ia dapat melakukan raise hand? Atau ada teman-teman lagi yang ingin bertanya melalui fitur chat di Zoom Room ini? Oke, kita tunggu 1 menit ya dok. Kalau tidak ada, nanti langsung closing statement dari Dokter Bayu, kemudian kita akan ada foto bersama, dan penyampaian sedikit penutupan, lalu kita tutup. Oke. Oke, ada dokter satu dari Dokter Setiadi. Dipersilakan untuk bertanya langsung, silakan. Ya, selamat malam dokter. Saya Setiadi dari Solo dok. Ini saya mau tanya dok, ini kira-kira kalau misalkan nanti kita sudah menyelesaikan studi di Jepang, apakah kita punya kesempatan untuk berkarir di Jepang atau setelah studi memang kita harus kembali ke Indonesia gitu dok? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Nggak ada ikatan dinas baik di Indonesia atau di Jepang. Kalau misalnya dengan mau balik ke Indonesia monggo. Tapi kalau mau berkarir di Jepang juga nggak apa-apa. Nanti bisa, kalau nggak salah di Jepang itu ada kayak bukan organisasi ya, ada sebuah sistem bagi lulusan PhD atau master untuk berkarir di Jepang. Mungkin bisa mendaftar di sana. Atau kalau misalnya ingin balik ke Jepang, menjadi dosen juga monggo. Jadi kesempatan terbuka bagi teman-teman mau stay di sini atau kembali ke Indonesia. Maaf dok, itu berkarirnya apakah bisa menjadi dokter atau sebagai researcher dok kalau di Jepang dok? Kalau dokter itu harus punya sertifikat kayak kalau di Indonesia kan SPR gitu ya, surat tanda registrasi. Saya kurang tahu juga persyaratan gimana, cuman kan mungkin kita bisa. Yang jelas kemampuan bahasa Jepangnya harus ditingkatkan karena kita berinteraksi dengan orang Jepang ya. Masa kita nangani pasien nggak bisa bahasa Jepang kan, ya nggak lucu. Terus kalau dari researcher juga bisa mendaftar ke postdoc atau staff lain di Jepang, atau mungkin ke luar negeri juga bisa. Ke luar negeri maksudnya ke Amerika atau ke UK misalnya juga terbuka. Jadi kesempatan juga terbuka lebar. Nggak cuman
Ya, cuman itu aja. Oke, terima kasih dokter. Oke, sampai-sampai. Baik. Apakah dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya atau berinteraksi langsung dengan Dokter Bayu? Oke. Sepertinya dicukupkan saja dokter yang Q&A. Kemudian Dokter Bayu mungkin dapat menyampaikan 1-2 patah kata sebagai closing statement. Saya persilahkan. Saya closing statement-nya singkat saja. Ganbatte kudasai. Semangat teman-teman, bagi teman-teman yang punya mimpi untuk ke Jepang atau ke negara manapun, insya Allah ada jalan. Yang penting yakin. Terima kasih. Oke, Maturan Bayu. Yang penting yakin ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Teman-teman dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Silakan teman-teman, ditunggu. Oke, sudah mulai terlihat. Mulai dalam 5 detik lagi, teman-teman. Yang belum membuka kameranya masih dipersilahkan. Yang belum memakai kerudungnya juga boleh. Pakai kerudung kemudian siap-siap foto. Oke. Hai guys. Wah, siapa itu hai guys? Oke. Siap ya, teman-teman panitia dibantu screenshot. Kita mulai. 3, 2, 1. Satu kali lagi. Berikan senyum terbaik teman-teman. Kita mulai ya. 1. Kayaknya orang Jepang kalau foto gini. Gimana dok? Oke. Indonesia juga suka gini dok. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita tutup, ada 1-2 pesan dari kami. Dari wanita dok. Oke, mungkin Azra bisa dibantu. Oke. Teman-teman bisa membantu kami untuk meningkatkan kualitas webinar selanjutnya, yaitu webinar-webinar Mercy yang nggak akan kalah menarik dari webinar malam ini yang diisi oleh Dr. Bayu, bisa diisi di Bitly Eval Webinar Max ini. Teman-teman bisa isi evaluasinya untuk mendapatkan materinya juga. Kemudian kita ada kabar baik teman-teman. Jika teman-teman tertarik dan penasaran nih, bagaimana menjadi siswa atau melanjutkan studi di Harvard Medical School student, esok Selasa kita akan kedatangan pembicara yang nggak kalah luar biasanya, yaitu Dr. Siti Rahmayanti yang sekarang menjadi postdoc di Boston Hospital di USA. Nah, teman-teman bisa daftar yang gimana bisa dilihat di Instagram Mercy Jogja. Oke, mungkin bisa ditampilkan lagi linknya yang evaluasi. Oke, kita juga tidak akan capek mengingatkan untuk bisa teman-teman berdonasi di Mercy Jogja. Oke, baik. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah mengikuti webinar series pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari teman-teman, panitia, segenap panitia, dan kami terima kasih banyak kepada Dr. Bayu. Arigatou gozaimasu. Semoga kebaikannya berbalas, dokter. Baik, teman-teman, dipersilahkan untuk keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berjumpa di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam ya. Matur nuwun sangat Dokter Bayu. Semoga studinya lancar, Dok. Amin, sukses selalu teman-teman. Jilid, saya jilid ya. Ya, monggo dokter. Terima kasih banyak teman-teman.
Sama-sama dokter, terima kasih juga, terima kasih semuanya. Monggo, silahkan dipersilakan untuk live.